Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Muarif Ambari. 1. Tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau pertama Hijriyah. Dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi, wafat 1327 Masehi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa, Kamboja dan Vietnam. Sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pada versi yang lain menyatakan bahwa abad pertama sampai ke-4 Hijriah, terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs pensucian Kecamatan Manyar, 1994–1996. Leran di masa lampau merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. 2. Tahap terbentuknya Kerajaan Islam 13–16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik al-Soleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Historiografi tradisional lokal, hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu Malik, menyebutkan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik al-Soleh. Akan tetapi, di Barus telah ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Amisuri dengan angka tahun 602 Hijriah. Hal ini membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Pada akhir abad ke-13 kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah, wafat 1477 Masehi, adalah Sultan ke-6 Kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara, seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan Kerajaan Demak, kemudian Pajang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa, seperti ke Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Tiga. Tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan Aceh. Di Kuin Banjarmasin, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Suryansyah atau Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Di pemakaman Seloparang terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Islam juga tersebar ke Sulawesi, ketika Raja pertama, Raja Talo yang menjadi mangkubumi di Kerajaan Goa yang bernama I Malingkaeng Daeng Enjonri Karaeng Katangka, masuk Islam pada tanggal 22 September tahun 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam, penyebar Islam ke daerah Abdul Mamur Hatib Tunggal, yang lebih terkenal dengan nama Datok Ri Bandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap pertama dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam.
Dalam Hikayat Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh Kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Datok Ri Bandang beserta temannya Den Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Demikian video penjelasan tentang fase penyebaran Islam di Indonesia, semoga dapat menambah pengetahuan tentang masuknya Islam di Indonesia. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.